akhirnya si Rama ini coba untuk cari pertolongan keluar. Kita akhirnya keluar sambil kita bopong-bopong si Suryo, dipapah nih kanan kiri, dan kita berusaha untuk keluar rumah. Wah, kata gue bangunin dong. Tapi ketika dia bangun, yang pertama dia lakukan adalah ketawa. Sekarang dia nyinden. Sumpah demi Tuhan, ini dia nyinden bang. Dan dia nembang bahasa Jawa yang gue nggak paham artinya apa. Itu kondisi di situ sepi ya? Sepi banget. Ya ampun. Jadi pas gue dibangunin itu gue sempet nengok jam, itu kurang lebih kayaknya jam 2-an. Gue ngeliat temen gue seperti itu kan, sampai terjatuh tuh, sempet dipegangin kan, dia tetap mau nari, ada timing dimana dia akhirnya jatuh ke tanah. Lu tahu apa yang dia lakukan di tanah? Dia masih nari-nari bang, dengan posisi tiduran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor nih ketika dia berlibur dari Jakarta ke Jogja. Dia berlibur sama temen-temennya nih. Dan di sana dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor yang gue bilang serem banget. Jadi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Puan Maharani. Bukan. Puan Saragi bukan Puan Maharani. Oh, iya. Puan Saragi ya. Kalau ingat Puan Maharani yang ono, aduh. Agak ngeri nih. Langsung gue mute semuanya. Puan Saragi. Oke. Puan, lu mau nyeritain kejadian horor ya waktu lu liburan ya sama temen-temen di sana. Itu kejadiannya berapa hari waktu itu lu nginep? Gue rencananya awalnya gue mau nginep 5 hari di situ. Ini maksudnya kejadian horornya nih di kejadian tempat lu wisatanya apa penginapannya nih? Penginapannya. Oke, berarti ini temanya penginapan ya, penginapan horor di Jogja sebenarnya. Penginapan horor di Jogja. Penginapan ini apa kan? Penginapan banyak, ada hotel, ada hostel, ada guest house, ada emang ya udah villa L-nya 1. Apa nih? Penginapannya apa? Sejenis ini sih kayak guest house gitu sih. Guest house. Oh, jangan-jangan guest house-nya si ini nih, Bang Andri nih, yang kemarin diceritain ya di Jogja ya, bukan ya? Nggak tahu sih, kayaknya juga ya? bukan sih mungkin. Bukan ya, semoga ya bukan ya kan. Kalau emang bener berarti kebetulan. Berarti tahun berapa? Tahun 2020. Nah, 2020 lagi. Jangan-jangan guest house-nya sama. Relate jadi ceritanya. Mudah-mudahan bukan ya. Mudah-mudahan bukan. Tapi ini guest house ya, penginapannya. Guest house, betul. Oke, guest house angker di Jogja, dan lu di sana ngalamin kejadian-kejadian horor rame-rame sama teman-teman lu ya? Iya, jadi yang ngalamin tuh bukan cuman gua doang, tapi semua sih, hampir semua. Ada satu yang enggak, tapi ternyata ada sesuatu yang bikin dia tuh terjaga gitu loh dari gangguan itu. Oke. Dan sebelum lu ceritain ini, lu coba reminder lagi, lu coba tanya-tanya lagi ceritanya detailnya gimana sama teman-teman lu ya. Dan teman-teman lu balas VN ya waktu itu ya. Iya, benar. Dan VN-nya juga masih ada nih katanya. Masih ada. Nah, nanti di video ini juga bakal ada klarifikasi VN teman-temannya Puan yang udah disamarin namanya. Nanti jadi nggak pakai nama asli ya? Tidak pakai. Mereka nggak mau ya? Nggak mau. Orang gue suruh tampil juga nggak mau. Nggak mau ya? Iya. Ya Allah, cemen banget sih. Oke, yang penting thank you ya udah ngizinin Puan buat nyeritain ini sama sahabat lonceng di Lonceng Misteri ini. Thank you banget buat temen-temennya Puan sebelumnya. Dan ini ditahan dulu Puan ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Puan, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang dan gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Oke, ini langsung kita mulai aja ya ceritanya. Bang Gilang, jadi ini terjadinya tahun 2020, Bang. Oke, masih baru nih, berarti belum terlalu lama ya. Tepatnya nanti bulan Februari itu tepat 5 tahun. Iya. Oke. Jadi waktu itu gue masih kuliah, semester 5.
Nah, karena kita ini udah tahu nih mau liburan, beberapa bulan sebelum kejadian itu kita mutusin untuk gimana kalau kita liburan bareng nih. Nah, di situ selain gua ada 5 orang lainnya. Ada 2 cewek dan juga ada 3 cowok. Berarti 3 cewek 3 cowok nih. Betul, 3 pasang jadinya. Iya. Itu kita semua sekelas, Bang. Oke. 3 pasang. Awalnya kita planning mau ke Malang. Cuman karena waktu itu di Malang itu kebetulan satu destinasi lagi ditutup. Pindahlah ke Jogja. Nah, jadi ini semua atas persetujuan bersama, ini udah gue samarin ya. Tempat, nama, daerah, semuanya udah gue samarin. Nah, selain gue, ada satu yang namanya Rama, dan juga yang cowok namanya Suryo, dan juga Theo. Ceweknya lagi, itu ada namanya Risma, dan juga namanya Widi. Oke. Kenapa kita pilih Jogja sebagai alternatif? Karena temen gue yang namanya Rama ini, dia tuh udah sering banget wisata ke sana. Jadi udah bukan hal yang baru lah Jogja. Selain karena banyak wisatanya juga. Nah, alhasil karena si Rama ini udah sering banget ke Jogja, dialah nih yang ngatur itinerary kita di sana, mulai dari mesen kamar, penginapan, dan juga tiket, wisata, biaya-biayanya pun semua dia yang rinciin. Jadi kita udah nganggep dia tuh kayak tour guide kita di sana. Berangkatlah kita kalau nggak salah itu kejadiannya kayaknya pertengahan Februari deh. Soalnya gue habis pulang dari Jogja tuh COVID. Gitu. Pas sebelum berangkat, ini kan kita dapetnya kereta pagi nih. Jadi kita ngumpul dulu di salah satu penginapan yang emang deket sama stasiun. Kita naik kereta waktu itu. Kita nginep di salah satu penginapan, ngumpul berenam. Sebenarnya waktu kita belum jalan aja, ada satu temen gue yang kayak udah dapet pertanda nih. Kalau seharusnya kita tuh nggak usah pergi liburan ke sana. Siapa nih? Temen lu yang mana nih? Temen gue yang namanya Risma. Oke, si Risma. Ya, jadi dia berangkat dan dia packing, gitu kan. Gak tau kenapa pada saat itu nyokapnya tuh bilang, kayaknya kamu jangan berangkat aja deh, ngapain sih liburan jauh-jauh banget, kata nyokapnya gitu. Tapi waktu itu karena udah bayar juga ya, maksudnya kan kita udah booking penginapan, bayar kereta. Ya udah patungan lah ya. Iya, udah ditarik juga duitnya. Akhirnya ya udah deh, tetap berangkat aja dia tuh, masih bandel. Berangkatlah dia ke penginapan. Pas kita ketemu di penginapan, dia nanya lagi tuh, kita butuh apaan aja ya guys ya, kita berangkat. Ini gitu kan. Akhirnya dia miss satu hal, yaitu KTP. KTP dia lupa, ketinggalan. Padahal kan harus checking kan ketika kita mau berangkat kereta kan. Dan juga dipakai ketika kita mau sewa motor nantinya. Tapi dia lupa bawa KTP. Dicari-cari di tasnya, di koper itu semua nggak ketemu. Akhirnya dia telepon pacarnya waktu itu untuk balik ke rumahnya. Akhirnya pacarnya dateng, dia diantar lagi ke rumahnya. Nyampe di rumah, mamanya bingung dong, kok nih anak gue balik lagi gitu. Setelahnya, dicari-cari lah kan si KTP ini. Pertamanya nggak ketemu bang, karena dia masih nyari-nyari. Nyokapnya ini ngomong lagi, udah deh mendingan gak usah berangkat. Udah dikasih pertanda kayak gini, takutnya malah jadi kenapa-napa nanti di sana. Tapi teman gue ini si Risma ya tetap ngeyel. Gak tahu kenapa, tiba-tiba kok KTP tuh ketemunya di selipan baju-bajunya dia dan di dalam lemari gitu. Kayak aneh aja gitu loh. Oke lah, akhirnya dia balik lagi ke penginapan. Singkatnya, malam itu kita tidur, pagi kayaknya kurang lebih jam 5-an gitu, kita berangkat tuh naik Grabcar ke stasiun. Waktu kita dateng, itu belum berangkat lah keretanya. Jadi beberapa dari kita itu nyempetin beli sarapan dan juga ada beberapa yang sholat nih. Salah satunya temen gue yang namanya si Rama, yang tour guide gue itu. Kita berangkat naik kereta dan kalau gue nggak salah kita nyampe tuh udah di atas jam 12 lah. Kayaknya jam 2 atau jam 3. Di stasiun di Jogja. Di Lampuyangan apa Tugu nih? Di Lempuyangan. Lempuyangan. Iya. Waktu udah nyampe stasiun, kita tuh nggak langsung sewa motor. Jadi kita berangkat dulu naik Grabcar ke penginapan. Lagi-lagi, penginapan ini yang mesenin si Rama. Dan dia bukan cuma satu kali nginep di penginapan itu. Udah beberapa kali. Karena dia tuh sering lah ke Jogja sama teman-teman yang lain gitu. Jadi itu kayak penginapan langganan dia. Pas kita naik Grabcar, sebelum kita masuk ke area penginapan itu, gue ngeliat di depannya ada satu gapura besar. Dan itu ada di daerah P, deket dengan keraton. Pas gue masuk ke dalam gapura, di sebelah kirinya itu ada kayak deretan pedagang yang dia pakai kayak tenda terpal gitulah. Dan di sebelah kanannya itu ada deretan penginapan. Gue pas lihat, kok
kayak agak tua gitu ya bangunannya. Bangunan si penginapan ini. Ini bukan hotel ya, kayak penginapan-penginapan biasa gitulah. Kayak motel atau apa lagi. Kayak guest house ya. Ya semacam guest house gitu. Terus temen gue turun, kita pada turun nih. Dan temen gue nyamperin ke tempat penjaganya. Jadi si penginapan ini, penjaganya tuh rumahnya pas ada di belakang penginapan. Cuman ngelewatin jalan setapak kecil gitu lah. Balik-balik dari dalam gang itu, temen gue megang 2 kunci. Pada saat itu dia nanya nih, lo mau kamar mana? Ini apa ini? Nah, pas kita nyampe di sana, itu kamar yang paling pojok udah ada orangnya. Kayak cowok-cowok lah, sama-sama liburan kayak kita mas-mas. Banyak, rame. Karena dia paling pojok, gue bilang aja itu kamar 1 kali ya. Jadi yang dikasih sama temen gue si Rama ini, kamar 2 dan kamar 3. Kita pesen 2 kamar, cewek 1 kamar, cowok 1 kamar. Karena kita cewek-cewek, ya risih dong kalau misalnya di kamar 2, sementara sebelahnya kita nggak kenal kan. Akhirnya gue inisiatif, oh kita kamarin aja deh, gue ambil yang kamar 3. Kita nginep di situ, bersih-bersih, beres-beres. Hari itu karena kita bingung ya sorenya mau kemana, akhirnya kita cuma jalan aja tuh ke Malioboro. Terus kita tidur istirahat. Karena agenda kita liburan itu mulai jalan itu adalah hari kedua gitu. Singkatnya esok harinya gue sarapan nih di tempat yang tenda-tenda itu, terus kita naik Grab lagi ke deket stasiun, baru kita nyewa motor. Nah naik motor ini kita pasang-pasangan lagi. Jadi gue sama si Rama, terus si Theo sama si Widi, terakhir si Suryo sama si Risma. Hari itu kita pergi ke arah Bantul. Ada 3 destinasi di situ. Waktu destinasi ke-1 dan ke-2 itu kita have fun aja. Tapi gue mulai notice nih, kok di destinasi ketiga ada salah satu teman gue yang dia tuh kayaknya agak menjauh nih dari kita-kita, kayak namanya kita jalan-jalan pasti kan heboh dong. Foto-foto, ayo foto yuk, fotoin dong, fotoin. Tapi dia diem aja duduk. Gue deketin lah sama temen gue yang namanya Rama ini. Dan yang orangnya kurang sehat ini, yang kelihatannya kayak kurang sehat ini namanya si Suryo. Ram, itu kenapa ya si Suryo kok diem aja sih? Kata gue gitu. Oh dia lagi kurang sehat. Tapi dia bilang kalau gue jangan ngomong ke kalian ya. Biar kalian tetap have fun aja liburannya. Jalan-jalan katanya gitu. Oh gitu ya. Tapi gue samperin dong. Akhirnya kita pada nyamperin si Suryo ini. Lo kenapa Sur? Oh, udah gak apa-apa. Kalian enjoy aja, enjoy gitu kan. Dan gue perhatiin mukanya pada saat itu dia udah sedikit pucat. Oke. Si Suryo ini. Oke lah. Setelah udah puas foto-foto, karena udah mendung juga, kita akhirnya milih balik. Nah, si Suryo ini kan satu motornya sama si Risma. Menurut si Risma ini, selama di perjalanan balik dari sana, gue lupa kayaknya kita terakhir dari Breksi atau dari mana gitu. Si Suryo ini tuh emang kayak diem aja gitu. Dan sometimes pandangannya kayak kosong aja. Padahal biasanya dia tuh banyak nanya, lihat-liatin ya Riz, takutnya gue kelewatan gitu. Atau ngobrol-ngobrol biasa lah gitu. Sampai akhirnya kita balik lagi ke penginapan. Dan nyampe penginapan semua pada bersih-bersih kan. Tapi pas nyampe penginapan, si Suryo ini selesai dia bersih-bersih, dia langsung tiduran bang, istirahat. Gitu. Di tengah-tengah istirahatnya ini, teman gua yang si Theo, dia kan ke kamar mandi tuh. Tiba-tiba dia nyium bau melati bang, di dalam kamar mandinya. Pas si Theo notice ada bau gitu, dia panggil lagi nih temen gue, si Suryo, yang memang saat itu lagi kebangun kan. Sur, coba deh ke belakang. Ada bau melati tahu. Ikutan nih ke belakang nih. Si Suryo nyium juga. Terus pada ribut-ribut kan, bau apa gitu kan. Sampai-sampai temen gue yang si Rama ini lagi sholat, dia kayak agak keberisikan gitu. Nah, mereka masih diem tuh di tempat sampai akhirnya temen gue Rama, dia selesai sholat. Oke. Rama selesai sholat, baru dia nanya, lu pada kenapa sih heboh-heboh banget gitu kan. Itu di belakang, kamar mandi kita bau melati, coba deh lu cek, katanya gitu kan. Bertiga tuh ke kamar mandi. Anehnya, si Rama ini gak ada nyium bau melati bang. Gak ada. Halu kali lu, ini mau bau pewangi. Karena memang di situ digantung pewangi itu bang. Tapi nggak bau melati sih sebenarnya. Jarang sih pewangi bau melati. Kok nggak apel kayaknya. Apel jeruk ya kan. Jeruk lah minimal ya kan. Nah itu. Si
Rama ini waktu itu mungkin nggak mau berpikir aneh karena memang dia juga nggak ada nyium aroma melati itu kan. Nggak ada nih, mau pewangi kali lu, udahlah jangan diambil pusing katanya gitu. Nah si Theo sama si Suryo ini rupanya masih penasaran sama keanehan yang terjadi di kamar mandi. Alhasil waktu itu dia pergi ke kamar kita sebelahnya, kamar cewek. Jadi dia basa-basi nanya-nanya. Tapi dia sebenarnya mau ngecek kamar mandi kita. Pada waktu itu gue belum tahu kalau dia mau ngecek kamar mandi cewek bau melati juga atau enggak. Ternyata nggak ada bau melati di situ. Dia balik lagi lah ke kamar. Nah gue yang di kamar cewek ini, kita kan juga pada bersih-bersih. Terus gue nanya dong, kalian nggak pada sholat nih? Terus kata temen gue, oh enggak, gue lagi halangan. Dan gue juga kebetulan lagi halangan juga. Kita bertiga nih sama-sama lagi halangan semua. Oke. Yang cewek-cewek ini. Kebetulan temen gue yang si Risma ini dia kayak masih baru banget lah, PMS-nya tuh kayak masih hari 1 hari 2 gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau kata cewek sih lagi sakit-sakitnya gitu. Selesai beres-beres, mandi, kita mau makan keluar. Tapi pas mau makan, si Suryo ini minta ditinggal bang. Karena dia ngerasa lemes badannya. Udah tinggal aja deh, gue nitip aja katanya gitu. Kunciin aja gue dari luar. Akhirnya kita kunci si Suryo dan kita keluar beli makan. Emang gak lama bang, gak lama kita balik gitu kan. Kita balik si Suryo masih istirahat tuh, masih tiduran karena kita bosen ya mau ngapain lagi gitu kan. Agenda baru besok lagi. Akhirnya kita main game Ludo di handphone. Oke. Nah di depan penginapan gue ini ada terasnya, yang mana terasnya itu nyambung, jadi blong aja dari antara kamar 1, 2, 3, 4 itu sederet, itu nyambung semua terasnya. Kita main di teras, berisik-berisik. Tapi pada waktu itu, namanya kita lagi main game gitu kan ya. Jadi apa ya, ngomong-ngomong kasar gitu lah. Iya. Ngomong kasar gitu. Yang gue notice pada hari itu ketika kita main main Ludo, itu kan yang gue cerita di awal, si kamar sebelah itu kan ada orang tuh hari kemarin. Tapi hari itu tuh udah nggak ada bang. Udah pada cabut nih. Iya udah pada kosong gitu. Padahal kenapa gue tahu? Karena mereka tuh berisik banget, bener-bener berisik. Bahkan di malam sebelumnya, gue sempat ngeliat mereka tuh kayak sampai mabuk-mabuk gitulah, gitu. Cuman gue notice kok kayak sepi ya. Tapi gue nggak mikirin lah kan. Main karena bosen ya, kelamaan gitu. Main Ludo, nggak tahu mau ngapain. Salah satu temen gue nih, si Rama ini, dia tiba-tiba ngide. Mendingan kita cari Disneyland yuk. Gue udah lama banget nih pengen ke Disneyland Jogja. Udah malam padahal. Kita keluar, naik motor. Tapi waktu itu si udah tidur. Dia milih tidur tuh. Akhirnya kita tinggal. Dua-dua anak ini di kamar cewek dan cowok kita kunciin. Kita berangkat 2 motor. Kita nyari Disneyland bermodalkan Google Maps. Memang kita selama di sana tuh Google Maps aja terus karena memang belum tahu ya areanya. Tapi anehnya, ini aneh sih menurut gue. Padahal kita udah ngikutin arahan Gmaps loh bang. Tapi kita nggak nemu-nemu lokasinya. Kita nyasar, bahkan beberapa kali kita sampai nyasar di tempat yang sama. Bolak-balik gitu kan. Sampai gue bingung gitu kan. Teman-teman gue juga bingung gitu. Sampai ada di satu titik nih, yang kayaknya kita, kenapa sih muter-muter mulu nih? Udahlah, mendingan balik aja gitu kan. Kita cari jalan pulang dari titik terakhir kita nyasar mau ke tempat penginapan. Menurut Google Maps, jaraknya nggak jauh. Yang kita lihat ya di aplikasi. Tapi pas kita mulai jalan nih, temen gue si Theo ini bilang, "Wih pelan-pelan dong lu, gue berat nih," katanya gitu. Kayak lah, gue waktu itu masih belum memperhatikan tuh kenapa dia bilang kayak gitu. Sampai akhirnya Google Maps ini ngarahin kita buat lurus bang. Buat lurus nih. Tapi anjir gak ada jalan bang. Jadi lurus. Tapi yang gue lihat tuh di sebelah sini tuh perumahan, rumah orang. Dan di sebelah sini tuh taman. Gitu kan. Sampai gue mastiin lagi nih. Akhirnya salah satu temen gue, si Theo ini sama si Widi, dia turun dari motor. Dia maju beberapa langkah ke depan. Tiba-tiba dia lari kocar-kacir ke motor. Lo tau gak bang kita di mana? Kita itu ada di TPU. Lah. Di TPU bang.
Sampai akhirnya temen gue lari nih, kocar kacir. Buruan, kita di TPU gitu kan. Dia naik motor nih duluan di depan gue, baru gue nyusul. Tapi yang gue lihat bang di situ, temen gue si Theo sama si Widi ini di belakangnya ada lagi bang, pocong. Di motor. Iya bertiga. Aduh kata gue. Tapi kayak cuma sebentar, abis itu dia pergi aja gitu kan. Oh ngilang lagi. Iya. Berarti sekelebat doang yang ngeliat ya? Sekelebat doang. Gue mikirnya di sini, gue ingat lagi nih kata-kata dia pas dia bilang, jangan buru-buru dong, gue berat. Terus pas nyampe TPU, sosok itu hilang. Apa mungkin dia minta diantar? Dan di jalan itu motornya si Theo sama si Widi ini berhenti tiba-tiba. Kita ikut berhenti lah kan. Ternyata kita dapet telepon. Yang nelpon itu si Risma. Yang kita tinggal di kamar cewek. Kalian pada di mana sih? Gitu kan. Hah? Kita di luar. Hah, di luar? Kok itu gue denger berisik banget ya suara kalian lagi main ludo, berisik teriak-teriak. Wah, kata gue. Si Widi kan nelponnya di speaker tuh kan, kita semua denger dong. Gitu. Hah? Waduh, kata gue. Si Widi panik tuh, kita juga pada panik. Kita di luar ini ya. Oke, sabar, bentar lagi kita balik. Hah, kalian di luar? Terus siapa? Cepetan nih balik, gue takut. Katanya gitu. Kita buru-buru balik. Untungnya kita nggak disasarin lagi sih waktu itu. Kita balik ke penginapan, langsung kita tanyain nih sama si Risma. Lu tadi kenapa? Gitu kan. Dia mukanya kayak masih gimana sih, orang ketakutan gitu. Jadi ceritanya dia ini, pas dia lagi tidur itu, dia kan denger suara berisik-berisik kan. Dia pikir itu kita, ya kan, main ludo kayak biasa. Tapi berisik banget, dan dia nengok nih, lewat jendela. Pas dia tengok, itu nggak ada orang bang. Terus udah gitu, pas dia balik badan, jadi kan posisinya kalau kita masuk dari pintu ini kasurnya tuh yang bisa ditarik nih bawahnya. Ke belakang itu pintu kamar mandi. Jadi kalau lu ngeliat dari jendela gini, lu balik badan, itu lu tetap bisa ngeliat ke kamar mandi. Jadi waktu temen gue si Risma ini udah ngeliat gak ada orang, dan dia balik badan, dia langsung shock banget di situ. Karena tiba-tiba dia ditampakin sosok yang hitam, dan itu tinggi banget pokoknya. Badannya itu, matanya merah bang. Di mana dia? Di kamar mandi. Iya, jadi pas dia udah gak ada orang, pas dia nengok, anjir. Dia ngeliat sosok itu. Dan dia itu dipelototin sama sosok itu. Saking paniknya, dia akhirnya satu-satunya yang dia pikir itu cuma nelpon kakaknya. Karena kakaknya ngerti-ngerti juga lah kayak gitu. Baru dia nelpon nih kakaknya. Kak, gue takut kak, katanya gitu. Dan padahal dia belum cerita apa-apa nih. Tapi kakaknya tuh langsung tahu. Lu hati-hati ya, itu yang di kamar mandi sosoknya galak banget loh. Katanya gitu. Langsung dia tutup teleponnya, barulah yang dia nelpon kita itu. Akhirnya dia ceritain kayak gitu, gue bilang udah tenang aja, tenang, gak apa-apa, gue bilang gitu kan. Akhirnya kita ngajak dia nih ke depan, ke teras. Lanjut lagi tuh bang, masih main ludo, gitu kan. Tapi sebelum main ludo itu, gue sempet nih iseng-iseng ngecek ke kamar-kamar lain gitu kan. Apa mungkin sebenarnya emang ada yang teriak-teriak kali ya, pikiran gue. Tapi pas gue cek, yang lain kosong. Sebelah kanan gue, sebelah kiri kosong. Karena kan ketara pasti ada sendal-sendalnya kan. Ini nggak ada. Dan gue sempet ngintip nih ke kamar yang sebelah kiri gue gitu kan. Gak ada orang gitu kan. Berarti bener dong ini kosong. Berarti cuma 2 kamar doang sebenarnya yang keisi ya? Dan yang bikin gue tambah yakin, karena nggak ada satupun selama gue nginep di situ, gue nggak pernah ngeliat rombongan yang lain itu ada perempuannya. Jadi cuman gue dan temen gue nih yang ada cewek-ceweknya, yang lain tuh cowok semua gitu. Even yang hari pertama lu datang itu cowok semua ya? Iya. Pas gue tengok deh ke kamar si cowok-cowok ini kan, gue nengok ini kosong anjir ternyata, gitu kan. Gue buat mastiin, akhirnya gue tanya nih ke temen gue, si Rama ini, Ram, itu kamar sebelah itu udah kosong apa masih ada orang ya? Udah kosong kali, kan lu lihat di parkiran cuma motor kita doang, katanya gitu kan. Wah, berarti yang dilihat si teman gue ini, si Risma, suaranya itu bukan halo nih dia kali kan, pikiran gue kan. Gue ngeri juga tuh kan. Tapi gue akhirnya ngajak mereka pada main ludo. Pas main ludo ini lagi-lagi ya berisik lah, ngomong kata-kata kasar. Tapi di tengah-tengah lagi main ludo ini, tiba-tiba satu temen gue yang si Widi ini, dia berhenti bang.
Terus dia bilang gini, guys, sumpah ya, gue ngeliat nih ada putih-putih keluar dari pohon, katanya gitu. Gue baru mau ngomong, udahlah jangan diomongin. Tapi ternyata ada 2 teman gue yang lain, dia itu ngomong hal yang sama. Iya gue lihat, gitu kan. Udah, kata gue. Lanjut main tuh kan, akhirnya. Padahal udah pada ngeliat penampakan gitu. Jadi keluar dari pohon tuh keluar gimana maksudnya? Jadi siluet lewat aja gitu. Oh. Dari pohon. Jadi di depan teras itu ada pekarangan. Terus di sebelah sini ujung kiri itu ada pohon. Dari pohon itu tuh kayak Cepet apa lama deh keluar? Cepet ya? Ya sekilas gitu. Putih aja gitu, nggak tahu putih apa aja. ya? Cuman sosok putih yang tiba-tiba ngelewatin pohon itu, yang mana 3 orang itu ngeliat dari 5 gitu kan. Tapi kita terusin, nggak lama 1 persatu pada ngantuk. Dimulai dari teman gue yang si Risma. Guys, gue duluan ya, gue ngantuk nih, katanya gitu. Tidurlah dia kan. Gue masih lanjut nih, sisa berempat masih main terus kan. Sampai akhirnya gue ngerasa ngantuk juga di situ. Gue tidur duluan deh ya, kata gue gitu. Kalau nggak salah itu kayaknya udah jam 12 lewat lah, udah malam banget. Gue milih buat tidur. Sisa 3 orang ini masih terus main. Oke. Perasaan pas gue baru tidur ini, gue tuh tiba-tiba mungkin kalau yang orang bilang ngalaminnya tuh rep-repan kali ya. Di rep-repan gue itu, gue tuh ngelihat sosok yang sama dengan yang dilihat si Risma. Gue kaget banget di situ kan. Gue ditampakin sosok yang hitam, kemudian tinggi dan matanya tuh merah. Gue nggak bisa bangun bang. Oke. Sampai akhirnya gue bangun itu karena gue dibangunin teman gue. Tapi gue lebih shock lagi pas gue dibangunin. Karena tiba-tiba temen gue si Widi ini bangunin gue. Man, bangun. Kenapa? Itu si Suryo kesurupan. Anjir kata gue. Hah? Kesurupan? Gue bilang gitu. Iya cepetan. Gue bangun, ngucek-ngucek mata, gue mulai jalan ke kamar sebelah. Sementara temen gue yang si Risma ini, dia masih kayak baru siap-siap gitu lah, masih duduk. Belum mulai jalan. Gue duluan jalan sama si Widi ke kamar sebelah. Dan pemandangan yang gue lihat adalah temen gue si Surya ini yang udah ngamuk-ngamuk bagaikan harimau. Gitu. Jadi dia ngaum gitu bang, geram, dan itu kenceng banget suaranya. Dia dipegangin. Karena dia kayak gimana sih orang berontak gitu loh. Dia dipegangin sama teman gue si Theo dan sama teman gue si Rama. Sambil teman gue si Theo ini dan juga si Widi ini mereka pada nelpon orang tuanya. Jadi mama ini teman adik kesurupan, teman aku kesurupan gitu kan. Hah gimana? Suruh baca ini gitu kan. Sempat lah tuh dibacain. Pas dibacain, temen gue si Suryo ini itu kayak ntar dia dibacain nih, terus dia ntar sadar. Menurut gue itu kelihatan kayak muka dia. Tapi itu sebentar doang. Habis itu dia balik lagi, geram lagi, ngaum lagi. Kayak sosok harimau gitulah. Yang gue mikirnya, nih orang kayak tarik-tarikan nih, yang mau masuk ke dia sama si diri dia sendiri. Karena itu nyampe bolak-balik kayak gitu, dibacain, balik sebentar, ngaum lagi. Dibacain, balik sebentar, ngaum lagi. Temen gue yang si Risma ini juga berusaha untuk megangin dia gitu, doain dia, tapi tetap aja nggak ngaruh doa itu, gitu. Tapi gue lihat di situ si Suryo sempet kayak mau ngomong gitu kayak, tapi nggak bisa, kayak gitu. Akhirnya kita kan nggak tahu ya bang mau minta tolong sama siapa. Walaupun kita udah teriak-teriak nggak ada satupun orang yang dengerin kita gitu. Kayak gue nggak ngerti kenapa nggak ada yang nyamperin kita padahal udah rame. Akhirnya dia nelpon sama si penjaga penginapan ini. Oke. Dia telepon WA, dia telepon biasa, tetap nggak kedengeran bang. Dan yang lebih gokilnya lagi, kita bahkan bisa mendengar suara telepon rumahnya dari kamar kita. Wah. Tapi nggak diangkat bang. Saking paniknya, temen gue yang si Rama ini coba untuk cari pertolongan keluar. Pas dia jalan keluar, dia nemu mas-mas nih, kayak sama lah liburan juga kayak kita. Mas tolongin saya mas, teman saya kesurupan. Tapi rupanya mas ini nggak bisa nolongin kita. Aduh mas saya nggak bisa mas, gitu katanya kan. Ya udah lah kan balik lagi ke kamar. Sampai ada satu perkataan dari nyokapnya si Theo yang bilang nih, Dek cari tanah merah ya dek, jangan di situ, kalian keluar aja biar aman, biar keluar tuh teman kamu yang masukin, katanya gitu. Akhirnya karena kita nggak ngerti apa-apa kan di situ,
Ya udah kita ikutinlah saran mamanya si Theo ini. Kita akhirnya keluar sambil kita bopong-bopong si Suryo. Dipapah nih kanan kiri dan kita berusaha untuk keluar rumah. Saking buru-burunya, bahkan kita nggak menutup pintu kamar kita. Pas kita mulai keluar, si Suryo ini dibopong sama teman cowok dan gue juga jalan di belakangnya. Gue kan jalannya berduaan sama si Risma nih sebelah-sebelahan. Si Risma ini tiba-tiba ngomong, kan kakak gue udah bilang kak, kata kakak gue juga, plek, belum selesai ngomong, dia udah jatuh di tanah. Wah kata gue bangunin dong, Risma. Tapi ketika dia bangun, yang pertama dia lakukan adalah ketawa. Gue langsung shock kan, aduh Risma, anjir, kesurupan juga temen gue si Risma. Kita udah chaos akhirnya kan. Dan kita berusaha keras untuk membopong si Risma ini untuk ke Tanah Merah juga. Dia teriak-teriak terus dan dia ketawa-ketawa, bahkan itu melengking banget. Dan gue nggak tahu kenapa perjalanan kita yang cuman ke Gapura doang, karena Tanah Merah terdekat itu ada dekat Gapura, itu rasanya susah banget bang. Dan suasananya benar-benar mencekam gitu kan. Pas kita udah nyampe di Tanah Merah, masih nggak berhenti ternyata. Temen gue yang si Suryo ini juga masih kayak gitu kondisinya, kayak setengah-setengah. Tapi yang gue lebih gilanya lagi adalah gue ngeliat temen gue yang si Risma ini. Ketika dia udah nyampe di Tanah Merah, bukannya si sosok yang hihihi itu menghilang, justru sekarang dia nyinden. Sumpah demi Tuhan ini dia nyinden bang. Nari. Dan dia nembang bahasa Jawa yang gue gak paham artinya apa. Tapi emang dia orang Jawa? Bukan, orang Betawi. Dia nggak ngerti bahasa Jawa? Nggak ngerti. Oke. Dia tiba-tiba nyinden gitu kan. Gue sampai kaget sama temen gue. Riz, lu kenapa Riz? Tapi dia asik aja kayak gitu. Itu kondisi di situ sepi ya? Sepi banget. Ya ampun. Jadi pas gue dibangunin itu gue sempet nengok jam, itu kurang lebih kayaknya jam 2-an. Gue ngeliat temen gue seperti itu kan. Didoain terus, gue waktu itu bawa kalung rosario juga kalau nggak salah. Terus pegang umpan, gue berdoa, temen gue berdoa, semua berdoa. Udah lu pakai rosario nggak mempan itu? Nggak mempan, gue berdoa. Padahal gue pegang-pegangin dia, maksud gue ya udah lu rasain nih gitu kan. Tapi kan gue nggak ngerti kenapa dia tetap nggak mau keluar gitu. Terus dia sampai terjatuh tuh, sempet dipegangin kan, dia tetap mau nari. Ada timing di mana dia akhirnya jatuh ke tanah. Lu tahu apa yang dilakukan di tanah? Dia masih nari-nari bang dengan posisi tiduran. Iya. Tiduran bisa loh dia kayak gitu. Masih kayak gitu. Wah kata gue, nggak bener nih. Gue nggak bilang gimana ya, bingung gue. Berenam di situ kondisinya. Sampai akhirnya dia Riz ayo dong Riz, keluar Riz, please Riz gitu kan. Itu udah sampai gue kayak udah nangis juga di situ karena bingung kan bang. Riz bangun Riz gitu. Sampai ada dia sempat berhenti tuh akhirnya nari. Kemudian yang keluar suara nenek-nenek. Saya minta maaf ya, tanya gitu. Terus abis dia minta maaf, Pak dia jatuh. Tapi dia masih lanjut lagi kemasukan yang lain. Gue nggak tahu, mungkin ada 5 atau 6 sosok yang masukin dia. Gak berhenti si Risma ini. Lebih parah dan lebih gila daripada si Suryo. Sampai akhirnya di tengah-tengah yang udah kekeosan ini kan, tiba-tiba ada satu bapak-bapak dateng. Gue nggak tahu bapak itu dari mana, ya mungkin udah jalannya kali ya untuk nolongin kita. Iya. Si bapak ini muncul, sampai sekarang gue masih nggak tahu bapak ini namanya siapa, tapi gue masih inget ciri-cirinya. Jadi bapak itu perawakannya dia botak, dia waktu itu cuma pakai kaos kayak gini, lengannya segini, kemudian dia pakai celana 3/4, dan kulitnya tuh sawo matang gitulah, khas Indonesia banget. Dia nanya lah sama temen gue yang cowok-cowok ini kan, kenapa dek, katanya gitu. Ini pak, temen-temen saya pak, kesurupan pak. Waduh, deh sini. Akhirnya bapak ini setelah diceritakan sama teman gue, dia akhirnya menggiring kita ke masjid terdekat. Pas gue perhatiin itu jalan masih sepi banget di Gapura itu, dan gue jalan kaki. Jadi ke sebelah kiri Gapura itu ternyata ada masjid. Kita jalan ke masjid beriringan, dan temen gue ini yang kesurupan 2 orang ini didudukin lah di situ. Jadi masjidnya itu kayak ada temboknya gitu. Temboknya kayak tinggi selutut mungkin. Kita duduk di situ tuh. Udah duduk sini dulu ya, katanya gitu. Dan teman gue yang cowok 2 orang ini diajak masuk sama si bapak ini. Bapak ini nyuruh 2 teman gue untuk sholat gaib. Oke.
Yang mana gue nggak tahu bang, karena kan gue bukan muslim ya. Iya. Dia nyuruh temen gue sholat goib. Yang gue nggak tahu ya ini antara miris atau gimana gitu, antara ngeselin atau gimana. Tapi temen gue yang dua ini ternyata bingung. Niatnya gimana ya, nggak tahu. Gitu. Bingung, mereka nggak pernah sholat goib gue rasa ya. Jadi dia nggak tahu tuh bang. Kata gue, anjir lah udah temen lu lagi begini, terus lu nggak bisa bantuin. Yo kan nggak usoli. Gue nggak tahu tuh, karena gue nggak ngerti ya. Maksudnya apa gimana gitu. Untungnya nih bang, adalah salah satu mas-mas yang liburan kayak kita. Jadi dia mau main ke tempat penginapan temennya. Tapi karena jamnya nanggung akhirnya belum bisa. Makanya dia nunggulah di situ. Ternyata mas-mas ini bisa sholat goib. Akhirnya si mas inilah yang bantu temen gua yang dua orang ini untuk sholat goib. Selama mereka di dalam masjid ini, sebenarnya temen gua yang si Risma ini juga masih seperti itu kondisinya. Jadi dia sempat kemasukan sosok nenek-nenek yang kayak, iya sabar ya, kayak gitu. Anjir, maksudnya apaan nih? Gue gak ngerti, kayak dia cuman Sabar ya apaan nih? ya, jadi mungkin mau bicara sesuatu, cuman gue waktu itu nggak paham gitu. Karena yang gue notice adalah sempet ada yang ngomongnya kayak anak kecil, dan sempet ada yang ngomongnya tuh kayak nenek-nenek, kan beda ya suaranya. Jadi ada kalanya dia kayak gitu-gitu. Terus terganti lagi si nenek itu. Sementara teman gue yang si Suryo, dia kayak gimana ya, setengah sadar gitu loh. Dan gue ngeliat itu akhirnya mulai rame lah si masjid ini. Yang mana akhirnya gue tahu itu udah subuh bang. Dari jam 2 sampai subuh. Gila 2,5 jam tuh. Itu akhirnya mulai rame. Orang kan pada ngeliatin kita ya. Nih siapa nih anak orang dari mana gitu kan, bingung. Terus gue juga kayak bingung juga kan, gue gak ngerti. Sampai akhirnya temen gue yang 2 cowok ini sama si bapak akhirnya dia keluar. Selesailah mereka sholat, dan gue nggak tahu kenapa ketika azan subuh itu berkumandang, gue merasa, oh kayaknya udah mau selesai nih, feeling gue gitu. Karena biasanya dari cerita yang gue denger, katanya azan subuh biasanya kayak gitu-gitu udah menyingkir kan. Dan bapak ini datang dengan sebuah gelas plastik yang ada air putihnya. Kemudian dia doakan, dia juga cipratin tuh ke temen gue 2 orang, baru disuruh minum. Selesai minum, temen gue yang si Suryo ini mulai kelihatan ya agak normal lah, seger gitu. Terus diminumin ke temen gue si Risma. Si Risma pas dia minum, kita di mana ini? Kita ngapain di sini? Kok lu pada di sini? Kata dia gitu. Anjir, kata gue, lu nggak tahu dari tadi lu ngapain? Emang ngapain? Lu nggak inget? Nggak inget. Wah, kata gue, disitulah gue baru percaya kalau yang namanya orang kerasukan itu dia memang nggak tahu gitu, selesainya dia tuh linglung. Karena dalam hidup gue itu pertama kalinya gue nyaksin orang kesurupan di depan mata gue. Itu pertama kali. Sebelumnya gue nggak pernah ngeliat orang kesurupan. Gue akhirnya percaya kalau kesurupan itu nyata, gitu kan. Selesai dengan itu, akhirnya gue baliklah ke penginapan. Masih ditemenin dengan si bapak ini. Kita balik ke penginapan. Yang gue lihat di situ udah mulai agak rame. Dan gak lama gue ngeliat sosok ibu penjaga ini keluar juga. Dengan posisi dia mau kenahan, mungkin dia baru selesai sholat subuh juga mungkin ya. Temen gue langsung nyamperin, ibu saya mau check out sekarang juga ya, saya mau refund, katanya gitu. Dia mau pindah nih, dia mau pindah dari tempat itu, dia ngajak kita untuk pindah dari tempat itu. Refund tuh maksudnya masih ada berapa malam gitu ya? Iya, karena kita di situ nginepnya udah booking untuk 5 hari. Oke. Tapi itu baru hari kedua, baru 2 malam di sana. Iya. Akhirnya, Bu, kita mau check out aja, kita mau refund aja. Ibunya kayak, emangnya kenapa gitu kan? Ya nggak bisa dong kayak gitu. Bu, teman saya ini sampai kesurupan, Bu. Teman saya kesurupan, saya nggak mau pindah, nggak aman nih, Bu. Kita takut. Hah? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin ada yang kesurupan di sini. Dari dulu udah banyak yang nginep di sini. Nggak pernah ada yang kesurupan. Baru dia selesai ngomong kayak gitu, tiba-tiba brak. Pintu kamar-kamar kita yang belum tutup ini bunyi. Mati. Kayak brak gitu kan. Baru dia selesai ngomong, nggak mungkin. Terus langsung, wah anjir, kata gue. Terus dia kayak diem sesaat. Terus bapak-bapak yang nolongin kita ini, akhirnya dia maju nih, ngomong sama si ibu ini. Teman gue mulai menjauh, gue nggak tahu si bapak itu ngomong apa, yang pasti dia bicara dengan bahasa Jawa. Dan muka ibu itu yang awalnya marah, nggak tahu kenapa, tiba-tiba dia malah mau nangis bang.
Dia mau nangis dan dia melihat ke arah pohon yang mana teman gue tadi ngeliat sosok putih sekelebat itu. Terus dia buang muka ke belakang. Gak lama dia balik ke rumah dia dan dia nyamperin lagi teman gue. Dia kasih lah itu uang sisa yang masih tersisa dan akhirnya kita dirilis dari sana. Kita buru-buru siap-siap dan kita berterima kasih ke bapak itu juga. Akhirnya bapak itu pun pamit, kita beres-beres. Teman cowok siap-siap dan kita cewek-cewek juga sama. Kita ribet dengan koper kita. Di situ teman gue si Rispa ini kayak masih mencerna nih, apa sih yang terjadi gitu. Kita mau kemana sih? Udahlah, mending liburan di Ancol aja lah, kata gue gitu kan. Karena gue udah nggak kepikiran mau kemana. Nggak taunya ternyata teman cowok gue ini booking lagi hotel yang lain. Kita keluar dengan kondisi satu motor itu ada 2 koper. Dan koper itu gede-gede yang ukuran 18 inch lah. Yang itu gede banget. Dan itu masih jam kayaknya 5:30 lewat deh. Masih subuh ya? Iya, langit itu masih sedikit gelap ya. Kita jangan naik motor dan kita pindah ke hotel lain. Masih daerah situ? Apa pindah? Deket sih, kayaknya naik motor waktu itu nggak nyampe lah 15 menit, 20 menit. Oke. Tapi kan masih pagi ya. Belum bisa dong check in. Kita taruh barang dan kita keluar cari makan. Setelah kita cari makan, nggak taunya teman gue yang si Rama ini cerita apa yang kita alamin sama teman kampus gue juga. Gue kenal juga cuman beda kelas, inisialnya S gitu. Dia ceritain lah itu ke pacarnya karena pacarnya ini kuliah di Jogja. Setelah dicari tahu detailnya, teman gue yang si S ini telepon lagi ke si Rama. Dan ternyata menurut keterangan pacarnya si S ini, daerah itu memang daerah yang bisa dibilang angker. Daerah situ. Iya. Lu lagian sih lu di situ. Dekat keraton ya tadi? Deket keraton. Lagian sih lu di situ, udah tahu di situ juga serem katanya gitu. Aduh, kata gue. Tapi udah terjadi, mau gimana? Akhirnya balik ke penginapan. Kebetulan kamar kita udah ready dan kita dapet yang connecting. Pas kita udah nyampe di kamar, barulah kita cerita nih. Kan gue juga bingung ya mencerna sebenarnya lo pada kenapa gitu. Barulah kita menceritakan point of view masing-masing. Dan ternyata di situ gue baru tahu nih beberapa fakta yang emang baru ketahuan di akhir. Jadi ternyata teman gue si Risma ini ketika dia baru datang, sebenarnya dia udah di say hello sama si sosok itu. Jadi dia masuk ke kamar, begitu dia buka, dia langsung kelihatan sosok hitam itu. Yang hitam itu ya? Iya, langsung. Tapi cuman seret udah hilang gitu. Dan kemudian ketika dia kemasukan itu kan mungkin dia mengalami yang namanya sukmanya hampir diambil gitu. Terus menurut pengamatan dia nih, sosok itu tuh marah bang. Dia marah sama kita karena kita tuh berisik. Dan ternyata dia marah karena salah satu dari kita yang cewek-cewek itu ada yang buang pembalut sembarangan. Oh. Jadi dia marah. Siapa lu lagi lu? Oh nggak tahu, gue udah nggak inget bang. Sebenarnya nggak sembarangan banget sih, cuman kayak nggak dibungkus plastik gitu loh. Ya kan namanya dia masuk tong sampah aja. Sampah. Gitu kan. Dia marah di situ, makanya dia kayak mau ngasih pelajaran nih ke kita gitu. Ternyata itu yang terjadi menurut sudut pandang dia. Dan temen gue yang si Theo ini juga cerita, kan setelah dia nyium bau melati itu dan di kamar cewek nggak ada, ternyata dia ngontek nyokapnya, dia kirim-kirim foto lah gitu kan. Dan lu tahu apa yang dibilang sama nyokapnya? Aduh dek, kenapa nginep di situ dek? Itu tempatnya serem. Ah udah lama nggak apa-apa, orang teman ade udah nginep di sini berkali-kali kok, tapi nggak pernah kenapa-napa. Ya udah deh hati-hati. Tapi yang cewek jangan di situ ya kamarnya. Oh dibilang gitu. Dibilang gitu. Cari kamar lain deh tukeran apa gimana? Tapi kan itu udah malam. Terus juga belum jadi pindah, ternyata udah kena teror. Kayak gitu ternyata. Jadi memang nyokapnya dia tuh juga udah mau wanti-wanti kita yang perempuan. Seakan nyokapnya tahu nih, pasti yang di cewek yang diganggu. Kayak gitu. Dan setelah itu semua, ternyata ketika teman gue yang si Rama ini, kan mereka cerita tuh, ketika ketemu sama si bapak yang nolongin, dia sempet nanya nih, Pak, ini kita diteror semua, tapi kenapa ya ada teman kita yang nggak pernah ditampakin apa-apa, nggak pernah kena teror, siapa? Kata si bapak ini.
Terus teman gue nunjuklah si Rama ini. Si bapak itu pada saat itu dia ngamatin mukanya si Rama ini dalam-dalam gitu. Dan yang gue gak habis pikir, bisa-bisanya si bapak itu bilang satu hal kayak gini. Oh, anak ini dia sudah bersih sebelum kesini. Kamu sebelum di sini kamu udah sholat kan di stasiun? Anjir, kata gue. Kok dia bisa tahu ya? Gitu. Padahal baru ketemu saat itu gitu loh. Dia pasti bakalan aman, katanya gitu. Karena dia udah berdoa terus selama dari perjalanan sampai di sini. Wah, kata gue. Akhirnya setelah kita udah tahu itu semua, kita mutusin untuk jangan sampai lu cerita ini ke siapa-siapa ya sebelum kita lulus kuliah. Katanya gitu. Dan akhirnya kita udah lulus kuliah, barulah gue berinisiatif untuk menceritakan ini. Tapi pas gue mau ceritain ini, gue kan ngontek teman-teman gue lagi kan. Nah ini, ternyata ada plot twist lagi. Ketika gue nggak share-share lah gitu, mau cerita ini, teman gue yang si Risma ini, yang kesurupan, dia akhirnya voice note bilang kayak gini, ada rekamannya sih. Ada rekaman suaranya dia cerita. Kapu, gue baru inget deh, setelah kita dari Jogja itu, gue sebenarnya masih kena teror tahu. Hah? Kenapa lu? Gue tuh didatengin Nyi Roro Kidul, Kapu. Di mimpi gue kaget banget, Kapu. Dia pokoknya ya, gitulah sosoknya hijau-hijau, katanya gitu kan. Tapi gue mimpinya nggak cuma sekali, gue mimpinya berkali-kali dalam 1 minggu. Jadi gue nggak tahu kenapa setelah dari sana gue terus-terusan mimimpin itu, sampai gue dikira apa ya, orang gak waras nih sama orang rumah gue, karena mungkin dia overthinking kali ya, jadi dia bengong aja mikirin itu. Wah, kata gue, masih ada rekaman suara yang gue kirim deh. Kapu, lo tau gak, dari beberapa hari pas habis gue pulang dari Jogja, gue mimpi anjing, mimpinya didatengin Nyi Roro Kidul cenah. Sampai gue disangkain stres sama keluarga gue, padahal ya orang itu yang stres. Dia sampai bilang kayak gitu, gue baru tahu nih dalam hati gue kan. Ya udahlah, ternyata ada plot twist seperti itu. Dan apa ya, sampai sekarang sebenarnya gue masih berpikir kalau sebaiknya kita ya harus jaga perilaku lah di mana aja, karena ternyata yang di sana itu marah karena kita tuh apa ya, nggak bisa jaga kelakuan kayak gitu. Gitu sih bang ceritanya. Iya, berarti banyak kemungkinan ya. Ada satu emang berisik kan yang pas main tuh, yang berisik ya, lagi berisik ya suka-suka kita lah. Berisik ya, namanya kita sewa di situ, mau gimana? Lah hantu ngapain keberisikan? Lalu ngapain siapa suruh di situ keberisikan? Nah, cuman ada nih satu teman gue yang berpendapat sebenarnya sosok itu udah marah dari sejak yang cowok-cowok di pojok itu ada di sana. Oh, karena kan dia mabuk-mabuk gitu kan. Imbasnya ke lu pada jadinya. Cuman dia udah caw, terus mungkin masih kesel dia. Iya, dan double killnya karena buang pembalut kali ya. Jadi akhirnya udahlah sikat aja gitu kali. Kayak gitu. Kesel sama siapa, marahnya sama siapa. Tapi salah juga sih sebenarnya, kita di situ salah juga memang gitu. Tapi emang pembalut itu di mana-mana cerita horor selalu jadi momok ya, pembalut itu ya. Iya. Di mana-mana kayaknya, di gunung cerita horor, di gunung cerita horor, dimanapun. Iya benar. Kayak gue selalu wanti-wanti sama wanita nih, wanita-wanita yang misalnya cewek-cewek yang lagi kayak gitu. yang lagi haid ya, apalagi sahabat lonceng, kalau bisa pembalut misalnya bukan di rumah sendiri nih, di rumah sendiri pun bagusnya begitu ya. Kayak di bersihin itu disiram lah minimal, sebelum dibuang disiram dulu pakai air, itu guna banget. Oke, kita lanjut ke video atau ke pembahasan ini nih, yang tadi nih, guest house ya, penginapan ya, pakai guest house gitu ya di Jogja. Masih penasaran gua. Maksudnya itu kan pas lu di sana kan 3 kamar kebuka, terus besoknya hilang tuh yang 1 kamar itu yang rusuh, terus tiba-tiba juga tinggal lu 2 kamar doang nih, tinggal lu doang nih, tinggal lu orang doang di sana, nggak ada lagi yang lain. Itu emang guest house sepi ya berarti ya? Maksudnya guest house-nya nggak terlalu yang rame banget ya? Kalau pagi-pagi gitu sih gue ngeliat ada beberapa orang lewat-lewat sih. Tapi ya gitu, soalnya dia satu kawasan itu, dari yang gue tahu dari teman gue, itu ada beberapa rumah-rumah yang sebenarnya itu guest house juga. Emang disewakan berarti ya? Cuman di deretan yang punya gue ini memang sepi. Yang rame tuh cuman yang orang sebelah sama gue doang. Dan katanya memang menurut
penuturan ceweknya temen lu tuh yang di kampus emang yang kuliah di Jogja, di situ daerah situ emang serem ya. Iya betul, harus hati-hati katanya. Penuturan yang udah lama di Jogja juga begitu ya, daerah situ serem katanya. Iya betul. Oke. Sampai sekarang masih inget nih sih lu namanya? Nama si penginapannya? Masih ya? Masih ingat? Masih ada ya sampai sekarang juga? Masih aktif, ratingnya bagus lagi. Masa? Iya. Semalamnya berapa di situ? Murah, waktu itu murah, tapi gue lupa harganya berapa. Gue nggak tahu ya kalau sekarang, karena kan udah mau 5 tahun berlalu. Tapi kayaknya satu malamnya itu, waktu itu nggak nyampe 100.000 sih per kamar. Range-nya. Murah ya? Iya, tapi bersih tempatnya. Ya memang namanya lagi ngampus ya, kita kan Iya, duit terbatas ya namanya. Ya gue ngerti, memang kita kalau lagi masing-masing tuh masih kita ngampus, zaman sekolah tuh pengennya nyari yang murah-murah lah, backpackeran lah pasti yang kan. Penting momen. Yang penting momen bener, nggak masalah mau nginep di mana, yang penting kita mainnya kan, yang penting namanya masih sekolah, duit masih dari orang tua juga, mau gimana, kecuali udah ya memang udah berpenghasilan kita kan agak picky nih nyari tempat penginapan yang carilah yang nyaman dikit, yang harganya worth it, nggak apa-apa. Tapi ini kan pas Puan ngampus nih, Tuh, masih kuliah. dapat gesos murah tapi ya horor. Bonusnya kesurupan. Bonusnya kesurupan 2 orang. Oke, Puan, lu sekarang lagi sibuk apa nih? Sembari ngonten sampai sibuk apa lagi? Sekarang gue lagi sibuk konten aja sih. Ngonten aja bareng konten Niki ya? horor, betul, sama Oke. Kak Niki. Boleh kasih tau nggak tuh sama sahabat lonceng, channel lu apa? Oke. Halo sahabat lonceng, kenalin gue Puan Saragi, bukan Puan Marani, dan gue sibuk di channel Cermin Lawas 2 bareng sama Niki. Jadi di situ Niki sebagai talent, tarot reader, dan gue adalah hostnya. Oke. Gitu. Fokus konten aja berarti ya. Itu channel lu channel apa nih? Bisa dikasih tau juga nggak? Channelnya tuh channel podcast kah? Atau penelusuran atau apa? Oke, jadi di Cermin Lawas itu kita membahas isu-isu ataupun tempat-tempat yang penuh dengan misteri. Ataupun kita juga bisa membahas cerita-cerita dari kita ataupun kiriman orang lain. Tapi di sini setiap ada case ataupun cerita, kita akan memvalidasi melalui kartu tarot yang dipunyai oleh Niki. Oke, ya menarik ya. Dan kemarin katanya yang ada kasus juga ya, kasus-kasus yang lagi rame itu waktu itu dibahas ya malu berdua ya. Dan yang apa tuh, kasus yang mana tuh yang kemarin rame itu? Yang rame itu yang Jihad Ramadan yang loncat dari bendungan Benteng di Sulawesi Selatan. Oh iya itu ya, yang rame ya. Itu katanya udah ketemu ya? Sudah ketemu. Oke. 1 hari sejak kita posting video yang kedua. Oke, itu katanya memang pas jasadnya ketemu pun sesuai ya sama yang dideskripsikan Niki ya. Jadi Niki udah ngedeskripsiin duluan, nanti ketemu Jawa gini. Pas ketemu pun begitu ternyata ya. Iya, sama seperti apa yang dilihat oleh Niki dan bacaan dari kartu tarot. Nah, menarik tuh. Jadi buat sahabat lonceng kan di Lonceng Misteri ini penontonnya nggak semuanya nonton lonceng doang, jadi memang banyak yang explore gitu. Dia nonton channel lainnya juga, nonton podcast lainnya juga, nonton channel misteri lainnya juga. Nah, buat sahabat lonceng yang memang masih butuh nih asupan horor lainnya yang keren-keren pastinya, jangan lupa mampir ke channelnya Puan nih sama Niki di Cermin Lawas ya. Nanti linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja, jangan lupa di subscribe juga dan tonton konten-kontennya. Oke, semoga lancar terus ya Puan ya, sama Niki lancar terus kontennya, Cermin Lawasnya sukses terus pokoknya. Semoga makin banyak konten-konten yang dihasilkan dan dikreatifkan di situ ya, biar penontonnya makin jos. Jadi sahabat lonceng jangan lupa main ke Cermin Lawas karena banyak konten-konten menarik lainnya di sana. Oke, Puan thank you ya udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue thank you banget. Dan buat sahabat lonceng juga nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan yang suka sama video ini jangan lupa di like juga videonya pokoknya. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Puan juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.